Para saudara-saudariku yang terkasih, Anda ingat nama ini? Gehazi. Siapa dia? Anda tahu? Dalam kitab suci loh ya, ini bukan dari orang lain. Kitab suci loh. Saya yakin Anda tidak tahu. Saya yakin, saya pun baru sadar bahwa ternyata orang ini bisa menjadi pelajaran dalam kitab suci bagi kita. Dan orang yang gagal, sekali lagi, seperti Yudas, dia juga gagal. Dan hidupnya juga menjadi tragedi. Siapakah dia, Gehazi? Anda tahu? Nah, Gehazi adalah pembantu dari Nabi Elisa. Kenapa saya mau katakan ini kepada Anda? Karena Gehazi ini pembantu yang melihat karya dari Nabi Elisa. Elisa banyak memberikan banyak mujizat. Ya, bisa kita kasihkan contoh, banyak sekali dia mujizat membangkitkan orang mati, orang Naaman, ya. Naaman yang disembuhkan, ada kuali yang beracun diperbaiki, dibersihkan karena kemudian sumur yang beracun kemudian dikasih garam. Dan kita maka seringkali kita mengapa garam itu diberkati, karena dengan racun itu kita membuang energi negatif gitu loh. Itu berasal kenapa orang Katolik menggunakan garam untuk membersihkan suatu yang tidak bagus. Nah, si Gehazi ini adalah pembantunya yang melihat sendiri mujizat, tanda-tanda heran yang dibuat oleh Elisa. Tetapi dia jatuh karena kerakusan, karena harta. Apa yang terjadi? Nah, kita dengar ceritanya bahwa Naaman, seorang panglima Aram yang sakit kusta, datang kepada raja, ditulis oleh raja Aram supaya supaya disembuhkan. Raja Aram marah, siapakah saya ini? Lalu Elisa mendengar, lalu suruh datang ke Elisa. Dan Elisa juga tidak datang sendiri kepada Naaman, menyuruh pembantunya, berita aja, suruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia marah lah panglima Naaman ini, panglima Aram ini. Di Damaskus banyak sekali sungai-sungai yang jauh lebih bersih daripada sungai Yordan. Lalu apa yang terjadi? Lalu pembantunya, Tuan, disuruh mandi 7 kali aja kok kamu nggak mau? Ini perintahnya sederhana. Kalau perintahnya berat, kamu jalankan. Oh iya juga ya. Nah, gitulah katakanlah. Akhirnya kemudian ya sudah, Naaman yang sakit kusta itu dibawa ke sungai Yordan, mandi 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Set. Kustanya amblas. Wes, kustanya amblas. Habis. Bersih. Kagetlah Naaman. Waduh, gimana ini? Nah, udah. Dia kembali kepada Elisa. Mau diberikan perak, harta yang perlu. Kamu mau apa? Elisa bilang, enggak. No. Tidak, saya tidak akan menerima semua itu. Dipaksa-paksa? Tidak. Jadi karunia Tuhan itu tidak untuk diperdagangkan. Dan benar. Udahlah, akhirnya Elisa menolak. Gitu kan, mereka pulang. Nah, si Gehazi ini pembantunya mendengar itu. Ketika dalam perjalanan dia pergi gitu, membawa 2 orang dari gunung. Si Naaman bilang, lu ada apa? Oh, Pak Naaman, ini ada 2 orang dari gunung yang mau dengan apa yang kau berikan. Dikasihlah kedua orang itu yang dari gunung itu. Ini orang miskin yang perlu ditolong. Tampaknya bagus ya. Ini orang miskin yang perlu ditolong, bantulah dia. Ya, untuk orang yang perlu ditolong. Setelah ditolong, setelah Naaman pergi, apa yang terjadi? Harta yang diberikan Naaman kepada kedua orang itu diambil oleh Gehazi. Coba lihat. Ternyata dipakai. Dia jahat sekali pikirannya kan. Diambil. Lalu untuk ditaruh di rumahnya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Elisa bilang, Gehazi kamu dari mana? Jawabannya ini kurang ajar. Coba kita baca sekali lagi. Bagus sekali gitu. Dia jawabnya, orang yang jujur, orang yang tidak jujur dikatakan begini, dia lihat ya. Baru saja Gehazi
masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana engkau, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Jadi dia nggak jujur. Ditanya, "Saya ada di sini, nggak pergi kemana-mana." Seperti orang yang tidak jujur kan begitu. "Saya nggak pergi kemana-mana kok." Lalu jawab Elia, "Hamba." Lalu kemudian tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau?" Coba lihat. "Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Jadi pemberian itu begitu luar biasa. Bisa memberi budak, memberi kebun anggur dengan luar biasa. Tidak jujur. Seandainya dia jujur pada waktu itu, mungkin Elisa bisa memaafkan aku. Aku salah, aku berdosa. Aku telah meminta uang dari Naaman, seandainya begitu. Persis seperti yang terjadi si Yakub ketika bergulat dengan malaikat itu. Tuhan bertanya, "Siapakah engkau?" Yakub. Karena apa? Karena dia, Yakub ini, mendapatkan hak kesulungan dari Esau. Esau itu sebetulnya yang mendapat hak kesulungan bagi orang Yahudi. Tetapi diambil alih ketika Yakub bajunya, pakaiannya dan seluruh tubuhnya seperti Esau. Jadi dia bertindak atas nama Esau saudaranya untuk mendapatkan berkat kesulungan, ya, kebohongan, kelicikan. Tetapi ketika bertemu dengan malaikat itu, dia mengatakan, "Siapakah engkau?" Yakub. Dia jujur. Karena itulah, ketika kejujuran itulah maka ya, malaikat itu memberi berkat kepada Yakub. "Namamu sekarang bukan Yakub tapi Israel." Wah, luar biasa itu. Jadi kejujuran Yesus, Petrus pun coba perhatikan. Menyangkal Yesus juga 3 kali. Tapi Petrus bertobat. Petrus kembali kepada Yesus. Seandainya ya, nggak mungkin lah sudah terjadi. Yudas datang kepada Yesus dan bersujud dan mohon ampun. Saya yakin Yesus akan mengampuni. Tapi destiny is now already fixed. Nasib sudah terjadi. Yudas, ya, Iskariot, gantung diri, bunuh diri, dan membuang harta itu. Tidak ada gunanya lagi. Apa kemudian yang terjadi pada Gehazi? Mirip, dia gagal mengerti, memahami perbuatan luar biasa dari tuannya Elisa. Lalu dia kepentingan diri sendiri, kekayaan, harta, dengan cara yang cara yang curang. Lalu apa yang terjadi? Elisa bilang kepada Gehazi, coba lihat, ya. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Waduh, tragis saudara, tragis. Dia kena kusta untuk anak cucu selama-lamanya. Bayangkan, kutukan yang luar biasa loh. Bukan hanya dia, cucu, cicitnya selama-lamanya kena kusta seperti itu. Waduh. Maka saudara, jangan main-main loh terhadap rahmat Tuhan, terhadap kejujuran kita kepada Tuhan. Gak bisa main-main. Jadi kutukan itu bukan karena Elisa, tetapi perbuatannya dia sendiri yang menghantam dirinya sendiri. Apakah Tuhan begitu jahat? Apakah Tuhan begitu mengerikan menghukum orang? Tidak. Perbuatan kita harus dibayar dengan apa yang kita lakukan ketika kita tidak jujur. Ketika kita berani ngaku dosa, meminta ampun atas segala dosa-dosa, Tuhan hatinya terbuka seperti anak yang hilang itu. Ketika dia sujud menyembah kita, ketika dia di hadapan Bapaknya, dikasih mantel, dikasih cincin, dikembalikan, dipulihkan hidupnya. Demikian dengan kita.
Mari saudara, sadarkanlah keberanian kita. Kita semua sudah diberi karunia yang begitu luar biasa dari Tuhan. Maka yang kita terima itu jangan disia-siakan gitu loh. Begitu baik, begitu luar biasa. Jangan kita sia-siakan, begitu berharga yang Tuhan berikan. Wartakan, saksikan kepada orang lain. Jangan seperti Gahasi, jangan seperti Yudas Iskariot. Jadilah seperti Petrus. Ya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengaku kelemahan dosa-dosa, kejujuran kita apa adanya kita. Maka ketika kita mau dibentuk, ya, jangan keraskan hatimu, kata Mazmur. Ya, seperti orang Yahudi. Orang itu sulit sekali bertobat, manusia itu sulit sekali bertobat, manusia itu sulit sekali berubah. Kecuali nanti kalau ada peristiwa-peristiwa seperti COVID ini, mungkin orang banyak berubah. Mudah-mudahan, saya tidak tahu persis. Atau dengan peristiwa kanker, peristiwa dalam diri dia terjadi sesuatu, dia harus bertobat oleh keadaan situasi seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Singkirkan batu-batu, singkirkan duri-duri. Jadikan hati kita menjadi tanah yang subur yang harus kita cangkuli. Bahwa ada 1-2 bagian tanah yang berbatu-batu, is okay. Ya, itu bagian dari kita yang harus kita terus perjuangkan, pergumulkan. Seperti Yakub bergumul dengan Tuhan, kita pun bergumul dengan Tuhan dalam jatuh dan bangun, tapi kita ya berjuang. Ya. Jadi rahmat itu ketika Tuhan yang besar itu mau datang bersatu dengan kita, itu suatu rahmat ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di luar agama Kristen tidak mungkin Allah bersatu dengan manusia, manusia bersatu dengan Allah, mungkin, tidak bisa dalam bayangan mereka. Tapi kita ada, kita punya Tuhan begitu dekat. Mari datang. Semoga hati kita tidak seperti Yudas, tidak seperti Gahasi. Kalau hidup kita merana, kalau hidup kita sengsara, bukan karena Tuhan, tapi karena mungkin diri kita sendiri. Karena kedosaan, karena ketegaran hati kita. Karena kita tidak mau mendengarkan Tuhan dan seterusnya. Semoga kita memiliki hati yang mendengarkan, hati yang rendah hati yang tunduk kepada Allah, tidak sombong, tidak angkuh. Amin. Bapa di surga, sekali lagi kami juga mendengar tentang Gahasi, pembantu dari Elisa yang curang, yang tegar tengkuk. Meskipun dia tahu Elisa telah melakukan banyak mujizat-mujizat, tapi karena kesombongan, karena kerakusan, dia akhirnya mengalami seperti apa yang dia sendiri minta. Kena kusta. Bantu kami Tuhan, supaya kami semakin mendengarkan Engkau, bersujud kepadamu dengan berbuat baik, menciptakan buah-buah roh dalam hidup kami, keluarga kami. Jangan tegarkan kami ya Tuhan, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan, mungkin lebih tepat itu. Jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan kesombongan, kekikiran, ya, kemalasan, serakah, arogansi. Ya. Jadikan kami rendah hati Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.